Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan satu tema yang diberikan oleh PGI, yaitu Sang Gembala memelihara, menyembuhkan, dan memulihkan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai 18. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca di sini, kita akan menemukan di sana bahwa di Yohanes, maupun kalau Bapak Ibu sering membaca Mazmur pasal 23 yang mungkin Bapak Ibu hafal lagunya, Tuhan adalah gembalaku. Di sana kita menemukan bahwa kita sebagai orang Kristen dengan Tuhan Yesus itu seperti domba kepada gembala. Seperti gembala yang menggembalakan domba-dombanya. Kalau Bapak Ibu searching dimanapun apa perbedaan kambing dan domba, Bapak Ibu akan menemukan banyak perbedaan, walaupun ada sedikit persamaan. Tetapi salah satu perbedaannya adalah domba itu dalam tanda petik lebih bodoh daripada kambing. Domba itu harus ada yang menggembalakan. Ya, harus ada yang menggembalakan. Dan kalau kita melihat di fakta sejarah juga bahwa domba itu tidak bisa sendiri. Dia akan stres dan cepat mati. Katanya waktu saya searching di
di salah satu referensi kamus Alkitab, ternyata domba itu tidak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dia harus hidup rame-rame gitu. Makanya kalau ada yang keluar dari kawanan dia pergi sendiri mencari makanan sendiri, itu nanti gembalanya akan tarik dia. Makanya gembala itu punya tongkat itu ya. Gadamu, makanya ada gadamu dan tongkatmu, ditarik. Bahkan kalau ada domba yang nakal, itu dipatahkan kakinya. Kakinya dipatahkan, lalu dibawa lagi ke kawanan domba yang lain. Domba itu tidak bisa hidup sendiri. Dia harus rame-rame. Dan harus ada gembalanya. Karena dia banyak kekurangan, maka dia butuh gembala supaya gembala itu dapat menuntun dia, memberikan dia makan, memberikan perlindungan. Ketika dia sakit, ketika dia luka, lukanya itu dibalut oleh gembalanya. Dan menarik sekali, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita boleh melihat bahwa kita dengan Tuhan itu diumpamakan seperti domba kepada gembala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama di sini kita boleh melihat bahwa gembala itu adalah gembala yang memelihara. Saya baca dalam berbagai referensi Bapak Ibu Saudara, ternyata pada malam hari domba-domba itu dikumpulkan di kandang untuk melindungi mereka dari pencuri dan dari binatang buas. Dan kebanyakan pada zaman itu, kalau punya domba, itu di kandangnya itu dibangun di dalam rumah. Sama seperti orang-orang yang mencintai binatang seperti anjing, kucing mungkin sekarang. Jadi anjingnya itu taruh di dalam rumah. Bahkan kalau kita lihat sekarang ada yang tidur bersama dengan binatang peliharaannya gitu. Ya, menurut saya itu sah-sah saja, tapi saya nggak suka tidur sama binatang. Ya. Karena saya alergi dengan bulu-bulu kucing, bulu-bulu anjing. Jadi kalau mereka duduk di sofa saja ada bulu-bulunya di situ, pasti bersin-bersin. Mungkin gambarannya seperti itu, tetapi pada zaman itu, Bapak Ibu bisa baca nanti, bisa searching, bahwa kandang domba itu kebanyakan ditaruh di dalam rumah sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara, gembala itu sering tidur di depan pintu kandang itu untuk apa? Untuk melindungi. Kenapa? Karena domba ini disebut sebagai binatang yang banyak kurangnya, maka serigala, kalau ada serigala, itu mudah sekali untuk memangsa atau mencuri domba-domba ini. Maka mereka harus dilindungi secara ekstra. Beda dengan singa. Kalau kita pelihara singa mungkin kita nggak perlu jaga ya. Dia bisa melindungi dirinya sendiri. Ini domba Bapak Ibu Saudara. Nah, melalui perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah gembala yang menuntun, dia membimbing, dia mengarahkan dan membawa domba-dombanya pada jalan yang baik dan benar. Kita diumpamakan sebagai domba yang selalu bergantung kepada gembala. Tanpa gembala kita akan sesat. Maka Yesus Kristus sebagai gembala kita, dialah yang menuntun kita, mengarahkan kita, membimbing kita, dan membawa domba-dombanya pada jalan yang baik dan benar. Maka kita bersyukur bahwa kita punya gembala yang baik. Gembala yang sesungguhnya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di dalam Yehezkiel 34 ayat 16 dikatakan demikian. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menggambarkan kepada kita bahwa kita punya Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Kita punya Tuhan yang selalu melindungi kita. Maka seharusnya kalau kita ada di dalam kawanan domba yang digembalakan oleh Tuhan sendiri, harusnya kita tidak perlu takut. Kenapa? Dia selalu ada untuk menjaga dan melindungi kita.
Amin Bapak Ibu Saudara. Maka kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Dia memberikan sebuah perumpamaan di sini bahwa dia adalah gembala yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya sedetik pun. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa ada Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Coba kita nyanyikan bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Daripada kita baca, mungkin Bapak Ibu masih hafal ya. Ada beberapa teks yang agak berbeda dari teks ini. Coba kita nyanyikan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Lagu ini sebenarnya memberikan sebuah kedamaian, ketenangan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Karena kita punya gembala yang luar biasa. Kalau kita perhatikan tulisan Daud di sini Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu baca sejarahnya, waktu Daud menuliskan surat ini, dia dalam keadaan kurang baik-baik saja. Dia dalam tekanan, dalam penderitaan yang luar biasa. Tetapi di tengah-tengah apa yang dia alami, kesulitan penderitaan yang dia alami, dia tulis ini, Mazmur 23 ini, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini sebuah jaminan perlindungan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi ternyata kalau kita baca, ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Dilanjutkan di ayat 3 Bapak Ibu Saudara. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, gembala itu pasti mengenal dombanya. Dan domba pasti mengenal gembala. Ada kata-kata di sini saya warnai di sana Bapak Ibu Saudara. Domba-dombanya mendengarkan suaranya. Ketika gembala mulai bersuara atau memanggil domba-dombanya, domba-dombanya itu peka terhadap suara gembalanya. Maka di akhir itu dikatakan kalau ada orang asing, mereka pasti tidak ikuti. Mereka hanya mengikuti suara gembalanya. Saudara, ini menarik. Ketika seseorang mengaku sebagai orang Kristen, dia hanya mendengar satu suara, yaitu suara daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak lagi mempedulikan suara yang lain. Bahkan kalau ada suara lain datang, mereka tidak ikuti. Dia hanya mengikuti satu suara, yaitu suara gembalanya. Bagaimana caranya supaya kita selalu mendengar suara gembala? Kita tidak boleh jauh-jauh dari gembala. Bapak Ibu, waktu saya baca juga, ternyata domba itu jarak pandangnya itu sangat dekat.
dia hanya bisa melihat itu sekitar 5 sampai 8 meter. Dia hanya bisa melihat. Jauh daripada itu dia sudah mulai rabun penglihatannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, domba ini tidak boleh jauh-jauh dari gembalanya. Kalau dia semakin jauh, maka dia tidak bisa mendengar suara gembalanya, dan juga dia tidak bisa melihat lagi gembalanya kemana gembalanya menuntun dia. Maka sebagai orang Kristen, kita tidak bisa dan tidak boleh jauh-jauh daripada Tuhan. Kita harus dekat supaya ketika Tuhan berbicara, kita dengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Coba kita lihat di sini. Bahwa domba sangat dikenal oleh gembalanya, sampai nama-namanya pun gembalanya hafal dan tahu. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita semua di tempat ini, Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu kita di sini. Maka jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak pernah mendengarkan doa-doaku. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak ada bersamaku. Tuhan kenal kita. Tuhan tahu, bahkan nama-nama kita Tuhan tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal. Waktu kemarin di hari Sabtu kami membaca satu ayat firman Tuhan yang menarik yang disampaikan oleh Pak Rinas. Dikatakan di sana bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dilanjutkan lagi, bagi orang yang mengasihi dia. Dan yang terpanggil dan selanjutnya kata-katanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita hanya berhenti di mana ayat itu mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Betul. Tetapi ada ayat selanjutnya, bagi orang yang mengasihi dia, yang percaya kepadanya. Itu juga yang sebenarnya kita pelajari pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita perlu menanyakan pada diri kita, apakah kita ini benar-benar domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Apakah benar kita mau bersedia untuk digembalakan oleh Tuhan? Dan apakah benar seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa domba-domba mendengarkan suaranya, domba-domba mengenal gembalanya, gembalanya mengenal domba-dombanya? Apakah iya? Apakah betul kita sudah mengenal gembala kita? Apakah betul kita sudah mengenal Tuhan kita? Kalau kita sudah kenal, harusnya tidak ada keraguan lagi. Kalau kita sudah kenal, harusnya kita tidak lagi memisahkan diri daripada kawanan domba-domba yang ada di situ. Kalau kita sudah mengenal gembala kita, harusnya kita bersedia mau diapain aja oleh gembala kita. Amin. Harusnya kita mau dibentuk oleh gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, domba pasti mengenal suara gembalanya. Artinya ada kepekaan dan pengenalan yang khusus kepada gembalanya. Gembala mengenal domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Artinya gembala memperhatikan domba-dombanya satu persatu. Bahkan kalau kita baca tadi di Yehezkiel, ketika ada yang luka, dibalut lukanya sama gembalanya. Artinya, gembala tahu ketika domba-dombanya sedang menderita, sedang mengalami luka, sedang mengalami pergumulan. Gembala datang ke sana untuk memperhatikan dan membalut luka-lukanya. Begitu perhatian Tuhan sama kita. Maka mungkin di antara kita ada yang punya pergumulan, punya persoalan, punya beban yang berat. Firman Tuhan menguatkan kita hari ini, bahwa kita punya gembala
yang akan membalut luka-luka kita. Kita punya gembala yang memperhatikan kita dan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan juga di sana bahwa gembala berjalan di depan dan domba mengikutinya. Ini sebenarnya tujuannya apa? Supaya gembala bisa melihat kalau ada serigala atau binatang buas yang ingin menangkap domba-dombanya atau memakan domba-dombanya, dia langsung ada di sana untuk memukul atau mengusir serigala yang ingin memakan domba. Itu luar biasa perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Domba tidak akan mengikuti orang asing, mereka akan lari karena mereka tidak mengenal suaranya. Kalau kita sudah ikut sama Tuhan Bapak Ibu, kalau kita sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, kita tidak lagi peduli dengan suara-suara yang lain yang menawarkan keselamatan yang lain, menawarkan kenikmatan duniawi. Kita udah gak peduli. Kita hanya fokus pada satu gembala, Tuhan Yesus Kristus. Saya mau ikut dia apapun yang terjadi. Saya berharap kita punya komitmen yang sama untuk itu. Apapun yang terjadi, saya mau ikut gembalaku. Kenapa? Karena sudah terbukti di atas kayu salib. Dia sudah mengorbankan dirinya. Kasihnya sudah teruji. Kasihnya sudah terbukti. Tidak ada yang seperti dia di dunia ini. Maka saya mau mengikut dia. Di waktu yang sama ketika kita mengatakan saya mau ikut Tuhan, kita juga harus bersedia dibentuk oleh Tuhan. Jangan pernah sekali-kali keluar dari kawanan domba. Jangan berpikir bahwa selain gembala kita, ada lagi gembala yang lebih baik. Tidak ada. Hanya Yesus. Amin. Tidak ada gembala yang lebih baik daripada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dialah gembala yang melindungi kita. Maka dikatakan Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ada banyak orang-orang Kristen yang mengaku bahwa Tuhan Yesus gembalanya. Tetapi sebenarnya dia tidak mengenal gembalanya. Dia tidak mengenal Yesus. Buktinya apa? Hidupnya sembarangan. Dia bertindak semaunya dia. Artinya dia tidak ada di kawanan domba itu sebenarnya. Dia sebenarnya orang yang terhilang di luar kawanan domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus. Kalau dia betul-betul kenal gembalanya, dia tidak akan keluar dari kawanan itu. Dia selalu ada di situ. Mendengarkan arahan dan menerima segala didikan, segala apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Harusnya demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Matthew Henry mengatakan begini. Orang-orang benar sebagai ciptaan baru memiliki sifat baik seperti domba. Tidak membahayakan, tidak suka menyerang, mereka lemah lembut dan tenang, tidak gaduh, panjang sabar, jinak dan mudah dituntun, rukun satu sama lain. Amin. Saudara-saudara, inilah sifat domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau domba-domba semua seperti ini, tidak ada perpecahan dalam gereja. Tidak ada masalah dalam gereja. Yang ada kita fokus bagaimana kita terus berkenan kepada Tuhan. Tidak ada lagi perpecahan. Tidak ada lagi orang yang suka menyerang, suka menjelekkan satu dengan yang lain. Bersikap lemah lembut, tenang, panjang sabar, dan sebagainya. Ada kerukunan. Itulah sifat daripada domba-domba yang digembalakan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, tapi ketika Tuhan Yesus menyampaikan ini, orang-orang di sana tidak mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan. Maka diperjelas lagi oleh Tuhan Yesus. Dikatakan di sana, di ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Dia adalah pintu. Tadi seringkali dikontraskan dengan pencuri dan perampok. Waktu kita baca tadi ada kata-kata pencuri dan perampok. Sebenarnya Yesus di situ sedang menyindir, ya, dia sedang menyindir karena waktu itu ada banyak orang di sana waktu dia menyampaikan ini. Dia sedang menyindir kepala-kepala orang-orang
yang beragama Yahudi. Pemimpin agama Yahudi itu mereka memimpin tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Mereka memimpin domba-dombanya, tapi justru mereka memanfaatkan domba-dombanya. Makanya di sini dikatakan tadi, mereka hanya seorang upahan. Ketika domba-dombanya ada serigala yang ingin memakan domba-dombanya, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka lari. Mereka bukan melindungi dombanya, mereka malah ikut lari, Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu bayangkan, ya, kalau kita seperti itu, kita punya masalah, Tuhan Yesus bukannya bertindak, bukan melindungi kita, tapi dia malah lari. Lalu siapa yang melindungi kita? Itu sebenarnya yang sedang disampaikan oleh Yesus kepada mereka di sini. Dia menyindir pemimpin agama Yahudi, di mana mereka hanya mementingkan diri sendiri. Mereka seumpama pencuri dan perampok, dan sebagai orang-orang upahan yang tidak peduli kepada domba-domba. Maka Yesus mengatakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Bahkan di ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Artinya Bapak Ibu Saudara, ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dia satu-satunya juru selamat, bukan salah satu juru selamat. Amin. Kita harus sepakat untuk ini Bapak Ibu. Karena banyak pengajaran di luar sana yang bermunculan Bapak Ibu Saudara. Kristen progresif. Bapak Ibu Saudara, kita dalam keimanan kita, dalam tingkah laku kita, dalam karakter kita, kita perlu progresif. Kita tidak mungkin begitu-begitu saja. Kita tidak mungkin seperti anak kecil yang begitu-begitu aja tidak mengalami progresif. Dalam karakter kita, dalam kasih kita, kita perlu progresif. Tetapi dalam pengajaran, dalam doktrin keselamatan, itu tidak bisa progresif. Itu tetap, itu sudah deal kita itu. Bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kita boleh toleran. Kita sebagai orang Kristen harus toleransi. Harus toleransi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Alkitab kita, iman kita mengajarkan, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Masalah toleran itu juga harus. Tetapi masalah prinsip keselamatan kita harus memegang ini. Bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya melalui Yesus. Ayatnya sangat banyak yang menunjukkan ini. Bahkan ada salah satu ayat. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau keselamatan itu ada banyak yang memberikan, atau di luar Yesus ada keselamatan, untuk apa kita jadi orang Kristen? Ngapain kita jadi orang Kristen? Lebih baik kita suka-suka aja. Minggu ini kita jadi agama Kristen, minggu depan kita jadi orang lain. Toh keselamatan itu ada di mana-mana. Keselamatan hanya dalam Kristus. Maka Yesus mengatakan di sini bahwa akulah pintu. Dia adalah pintu, barang siapa masuk melalui dia, melalui pintu itu, akan dilindungi, dipelihara, dijaga, dijamin keselamatannya. Barang siapa melalui pintu itu. Padang rumput di sini menggambarkan pemeliharaan Tuhan, kedamaian, dan ketenangan. Itu yang akan kita rasakan ketika kita sudah masuk melalui pintu itu. Ketika kita sudah masuk melalui pintu itu, jangan keluar lagi. Ya, kadang-kadang orang Kristen begitu kan, sudah masuk melalui pintu, ternyata di dalam ruangan ini kayaknya kurang enak nih. Pembentukan Tuhan ini terlalu keras ini, kita nggak bebas nih. Dulu sebelum saya masuk pintu ini, kayaknya rasanya apapun yang saya perbuat sah-sah saja nih. Saya boleh tuh free sex, narkoba, saya boleh dulu. Kok sekarang setelah masuk pintu nggak bisa ngapa-ngapain? Lalu keluar lagi dari pintu itu. Keluar lagi dari kawanan domba itu. Apa yang terjadi? Kehidupannya semakin berantakan. Bapak Ibu Saudara, suka atau tidak suka dengan pembentukan Tuhan ketika kita sudah masuk ke pintu itu, nikmati saja. Amin. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita,
dulu saya begini. Ketika saya masuk pintu itu, kita harus merendahkan diri kita. Kita harus siap dibentuk oleh Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, jangan pernah keluar dari pintu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dilanjutkan lagi. Gembala yang baik itu adalah gembala yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah merayakan Paskah kemarin, Jumat Agung Paskah. Itu adalah bukti bagaimana Tuhan Yesus berkorban buat kita. Tuhan Yesuslah yang pasang badan buat kita. Semua itu dilakukannya untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Karena Dia sangat mengasihi kita. Saudara-saudara, ketika serigala datang, gembala tidak peduli. Dia bisa melawan serigala itu atau tidak. Pokoknya dia di depan. Dia pasang badan. Dia usir atau dia bunuh serigala yang akan menerkam dan memakan domba-dombanya. Dia bahkan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang gembala mencintai dombanya dan rela berkorban untuk dombanya. Jadi jangan berpikir ketika kita punya masalah, Tuhan gak peduli. Tuhan peduli Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia peduli terhadap masalah yang kau alami. Apa pergumulanmu, apa masalahmu, apapun yang kau alami, Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Dia gembala yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat kontras dengan seorang upahan dan pencuri. Mereka tidak mempedulikan domba, mereka hanya mencari kepentingan diri sendiri. Kalau pemimpin-pemimpin di dunia ketika memimpin rakyat atau memimpin satu kelompok itu mementingkan diri sendiri hanya untuk kepentingannya, Tuhan kita tidak. Maka kalau pemimpin di dunia bisa mengecewakan, iya, punya potensi untuk mengecewakan Bapak Ibu. Tapi Tuhan kita tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu peduli. Dia bahkan memberikan nyawanya untuk kita. Bapak Ibu Saudara, siapa yang Bapak Ibu tahu ada orang berani melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Dia rela mati untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, gembala yang baik itu adalah gembala yang menyembuhkan dan memulihkan. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Siapa domba-domba lain ini? Adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Dia katakan bahwa ada di antara domba-domba lain yang bukan berasal dari kandang domba dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak punya gembala. Mereka domba yang tersesat. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada domba-domba ini? Tuhan Yesus menuntun mereka, mendengarkan suara Tuhan, dan mereka akan menjadi satu dengan satu kawanan dengan satu gembala. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang di luar atau domba-domba yang di luar pintu tadi, Tuhan juga mengasihi mereka. Tuhan ingin mereka masuk pintu yang sama. Tuhan ingin masuk ke kawanan yang sama, domba-domba ini. Dia juga ingin memulihkan mereka. Ini ada, waktu saya baca ada juga ini unsur penginjilan di dalam ayat ini. Bahwa seperti yang dikatakan di dalam perjanjian lama, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, ya, tapi Tuhan bisa ubah menjadi putih seperti salju. Tuhan mengasihi mereka yang terhilang. Tuhan mau membawa mereka, menuntun mereka, membawa mereka ke kandang dombanya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, engkau mungkin saat ini sudah terlalu jauh daripada kandang domba itu. Karena datang ke gereja enggak jaminan bahwa kita ada dalam kandang itu. Enggak jaminan Bapak Ibu Saudara. Kita yang tahu apakah kita di dalam kandang yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, apakah kita ada di luar, kita yang tahu. Tapi saya mau katakan, mungkin engkau saat ini sudah terlalu jauh dari kandang itu. Kembalilah kepada Tuhan. Sebelum kita terlanjur sesat dan kita tidak bisa melihat jalan pulang lagi. Mungkin di antara kita sudah terlalu jauh dari kandang itu. Sudah terlalu jauh dari kawanan domba yang ada. Sekalipun kita dalam gereja mungkin rajin beribadah, rajin pelayanan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Tuhan mau menerima kita, Tuhan mau menuntun kita kembali. Dan jadikanlah Tuhan sebagai gembala kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menuntun mereka dan menjadikannya sebagai dombanya. Hidup mereka dipulihkan dan mereka memperoleh keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Sang gembala yang melindungi, memelihara, dan menuntun. Dia adalah gembala yang paling mengerti domba-dombanya. Dia gembala yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Maka kita tidak ada ketakutan dan keraguan lagi. Karena kita punya gembala yang agung. Maka tetaplah dekat dengan sang gembala itu. Maka engkau pasti aman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita senantiasa bersedia untuk digembalakan oleh Tuhan. Jangan pernah keluar dari kandang. Jangan pernah keluar dari tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jangan pernah keluar. Tetap nikmati pembentukan Tuhan. Lama-lama akan terbiasa kok. Kadang-kadang kita berpikir, wah pembentukan Tuhan ini gak enak. Saya dulu waktu dibentuk di asrama juga rasanya mau pulang. Berapa kali mau pulang. Ternyata dibentuk di asrama itu tidak enak. Kebiasaan-kebiasaan yang lama kita tidak bisa lagi kita lakukan. Kini kita di asrama seperti dikekang. Seperti diikat kaki kita tidak bisa kemana-mana. Pembentukan yang baru itu tidak enak. Tapi lama-kelamaan akan terbiasa. Termasuk dalam merenungkan firman Tuhan. Setiap pagi jam 4:45 harus merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, merenungkan firman Tuhan tidak hanya dibaca. Kita baca, kita renungkan, lalu kita catat setiap pagi. Dan setiap bulan kita harus memberikan laporan itu kepada dosen kita ini. Selama sebulan renungan saya ini. Awalnya pasti tidak enak Bapak Ibu Saudara. Lama-kelamaan jadi terbiasa. Lama-kelamaan kalau tidak baca firman Tuhan rasanya ada yang kurang. Pembentukan Tuhan memang rasanya tidak enak kadang-kadang. Tetapi ketika kita sudah membiasakan, itu akan menjadi gaya hidup kita. Yang dulunya mungkin kita bebas sebebas-bebasnya. Ketika kita masuk dalam pembentukan Tuhan, menjadi orang Kristen, kini saatnya kurang bebas. Rasanya ketika pendeta khotbah, enggak boleh itu, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Ini ngapain sih menjadi orang Kristen, susah sekali. Dilarang ini, dilarang itu. Memang begitulah pembentukan Tuhan. Kalau kita bersedia untuk digembalakan oleh Tuhan, kita harus mengikuti apapun yang gembala kita katakan. Mau diarahkan kemana saja, kita harus mengikutinya. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah melakukan semuanya itu, maka kita akan menjadi domba-domba yang baik, yang selalu diperhatikan oleh Tuhan. Saya mau katakan kepada kita hari ini, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jalani saja kehidupan kita dengan taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan perlindungan. Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Dan kiranya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.